KL 20 tahun dia datang memang dengan keluhannya. Pertama kali waktu itu dia datang memang dengan primary amenorrhea, dikonsulkan sama ibunya ke Obgyn dong, sama Obgyn. Namun waktu itu karena masih 12 tahun, Obgynnya bilang masih bisa ditunggu sampai usia 14 tahun. Jadi belum ada terapi apa-apa. Kemudian pada usia dia 15 tahun, perutnya dibilang semakin membesar. Kemudian pasien masih belum menstruasi juga, dan mulai banyak pertumbuhan rambut di tangan dan mulai muncul garis-garis. Saya kok nggak lihat ya warna strie yang pink umumnya ditemukan di Yang perut hitam seorang penderita Cushing. yang ungu ya dok. Saya nggak terlampau melihat loh. gambarnya. Ini sih Nggak terlampau. Kalau kamu pernah lihat strie pada gravidarum kan? Strie Iya. gravidarum, ya Iya. adanya kayak gitu. Yang warnanya agak ungu Iya. gelap gitu ya dok? Iya. Makanya saya pas lihat perutnya, wah saya kok nggak lihat ada strie. Ada sedikit aja di paling lateral sini, tapi nggak seperti layaknya orang yang hiperkortisolisme. Ya oke lah terus. ya, terus kemudian pasien ini dok setelah Nggak, sekarang kan Cushing ya. iya dok. Ada spidol yang benar. Nggak, nih dugaan kita ini kan pasien Cushing. Iya dok. Kalau bicara dari poros, ya, ini kan kortikotrofi releasing hormone kan? Iya. Terus dia kesini ACTH. Lalu di sini kan ada korteks. Ya. Korteks kan menghasilkan kortisol, Aldosteron, aldosteron, androgen. androgen. Nah, kalau dibilang Cushing, artinya apa pasien ini? Hiperkortisolisme dok. Hiperkortisolisme. Iya. Oke, jadi hiperkortisolisme artinya dia nanti umumnya simptomnya akan lebih banyak berkaitan dengan kortisol. Iya dok. Apa aja kemungkinan biasanya? Satu dia itu central obesity. Oke, kenapa? Karena dia bersifat glukokortikoid. Iya. Artinya semua kaitannya yang berhubungan dengan mekanisme regulasi glukosa akan kacau, ya kan? Pasti akan terjadi hiperglikemia. Nah, dalam hal ini juga terjadi mekanisme redistribusi Lemak. jaringan adiposa. Ya. Umumnya akan terjadi di sentral dan di buffalo up, jadi di daerah belakang leher. Ya. Nah, terus kemudian terkait dengan ini juga aldosteron, apa nih? Ini Retensi cairan. kan dia mineral, kalau ini glukokortikoid. Oh ini kan mineral kortikoid kan? Iya. Apa rata-rata problemnya? Retensi cairan. Terus? Tensinya juga. Hipertensi. Hipertensi. Pasti hipertensi. Hipertensi ini, dan ini kemungkinan diabetes, ya. Terus mungkin ada apa? Hiperlipidemia. Resistensi insulin. Ya pastinya. Resistensi insulin. Pastinya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya bahwa pasien ini mengalami hiperkortisolisme. Nah, sekarang kalau kembali kita menuju ke poros, maka ini kan either primary atau secondary. Nah, ini apa? Ini dia kalau dari hiperkortisolismenya berarti secondary karena dari hipofisis tumor dok. Kalau kita bicara primary secondary, kalau yang namanya primary organ endokrinnya. Kalau secondary artinya dia merupakan konsekuensi karena dia di order untuk meningkatkan itu. Nah, sekarang yang jadi masalah ini di kelenjar adrenalnya atau Di atas di atas hipofisis adenoma. ada tumor. Adenoma. Ada tumor di sini. Iya. Tumor yang menghasilkan lebih banyak ACTH. Iya. Dan how do we know that? Dilakukan DST test waktu itu dok.
high dose Pertama DST. tentu kan kita akan memastikan kortisol serum pagi, Iya. iya kan? Iya. Lalu kemudian setelah itu kan ini nggak semudah yang kita bayangkan, kita bisa ngecek CRH, ACTH. Biasanya dia menggunakan DST. Oke, gimana ceritanya? Jadi kalau misalnya pada pasien ini jadi ada 2 tahap sebenarnya dari Cushing syndrome, dok. Ditahu dulu kita dia eksogen atau endogen kan dengan 1 mg dexamethasone dikasih. Kalau memang pada pasien ini ternyata positif tetap tinggi walaupun sudah diberikan dexamethasone, artinya berarti Cushing syndrome itu kortisolnya itu berasal dari endogen. Nah setelah itu untuk tahu dia berasal dari sentral atau memang originnya dari adrenal, untuk membedakan, tapi dari sentral ada 2 ACTH, dok. Dia bisa ektopik, bisa memang dari Oke. dari tumor hipofisis. Jadi bisa ini ACTH bisa memang dari sini Iya, bisa ektopik. atau ektopik. Iya, Jadi ektopik atau ektopik. ektopik, dok. Ektopik dari mana? Misalnya dari paraneoplastik tumor kayak tumor di pankreas ataupun dia dari Artinya dia mungkin bisa dari small cell carcinoma. ektopik Organ production. lain. Oke. Nah, sekarang jadi yang mana yang kemungkinan ini muncul? Karena yang jelas pasti ACTH-nya tinggi. Iya. Ya, yang jelas ACTH-nya tinggi. Dan kalau ACTH-nya itu muncul dari pituitary, harusnya dengan Dengan pemberian DST dia akan turun. dexamethasone stress test harusnya Turun. iya kan? Karena kan dia kalau misalnya kita memberikan dexamethasone, maka dia kan menghambat kan, dia akan memberikan feedback negatif. Tapi kalau ini ACTH-nya ektopik yang ada urusan, iya kan? Iya. Karena dia kan otonom dihasilkan. Nah, apa hasilnya dari pasien ini? Pada pasien ini kalau di IPD memang standarnya bukan yang dicek bukan ACTH, dok, tapi kortisolnya, dok. Pada pasien ini memang Ya, kortisolnya turun 70 di atas turun 70%. Oh, jadi dia nggak mengukur ACTH, dia mengukur Kortisol. Oke. Ternyata waktu diberikan dexamethasone masih ada umpan balik negatifnya. Masih. Jadi kita 70%. berkesimpulan bahwa mekanisme ada di sentral, Sentral. bukan di ektopik. Bukan. Nah, sekarang di sentral. Artinya dengan respon ini maka artinya itu juga merupakan sebuah indikator untuk melakukan strategi terapi kan. Karena dengan pemberian dexamethasone ternyata masih bisa menekan itu. Tapi kemudian apakah dilakukan imaging? Imaging ada, waktu itu pernah dilakukan MRI pada pasien ini memang ada massa sebesar di bawah 6 mili pertamanya, dok. Tapi kemudian setelah waktu itu belum ada keputusan untuk dioperasi, tapi setelah dievaluasi ulang karena udah dikasih DST waktu itu, dok, udah dikasih terapi tata laksananya medikamentosa tetap persisten, diulang ternyata dia membesar waktu itu sampai di atas 1 cm sehingga diputuskan untuk di TSS waktu itu, dok, dioperasi. Oke, jadi ada transsphenoid surgery. Iya. Jadi ini ada mesh, lalu dilakukan transsphenoid surgery. Ini sama seperti kasus sulit yang barusan dibahas. Ini basicnya adalah adenoma. Adenoma pada hipofisis, ya. Terus kemudian dilakukan transsphenoid surgery dan setelah itu pasien secondary amenorrhea. Dia memang amenorrhea primer, dok. Ya enggak, pasien Oh, yang yang diskusi kasus sulit kemarin. Nah, tadi itu dia secondary amenorrhea. Iya. Dan waktu dicek semuanya prolaktin normal dan terdapat kondisi hipo. Jadi ya udah dari gambaran itunya gambaran MRI-nya jelas sekali bahwa kemungkinan besar masih ada problem lah di daerah selanya. Nah ini sekarang dilakukan transvenous surgery, apakah kita ada data hormon pre-surgery dan post-surgery? Artinya kan ini dengan primary amenorrhea. Iya. Ya. Dan sebelum itu dengan primary amenorrhea, terus kemudian tenor stage-nya gimana? M1 P3, dok. M1B. Apa artinya? Artinya kondisinya hipoestrogen tapi androgennya cukup. Oke. Kondisi estrogennya rendah. Artinya ini nggak ada kadar estradiol kan yang dapat menumbuhkan payudara. Tapi
ini ada androgen. Androgennya dari mana? Dari adrenal. Mungkin dari adrenal. Ya. Mungkin dari adrenal karena mekanisme Cushing. Tapi karena adanya katakanlah penekanan pada gonadotropin, kemungkinan saya belum tahu nih labnya, ini hanya kemungkinan saja bahwa kemungkinan karena ada tumor di sini mungkin ada penekanan pada pelepasan gonadotropin, maka ovarium tidak melepaskan hormon steroid, sehingga kita bisa melihat adanya delay dari secondary sex characteristic. Nah sekarang oke, menurut Charlie apa nih kira-kira ininya, kenapa selain Cushing maka dia mengalami amenorrhea? Jadi kita melihat di sini ada terus ada ovarium. Nah, masalah yang ada di sini kenapa berimbasnya ke sini? Kalau menurut saya dari yang saya baca sih dok, karena hiperkortikolismenya dok, jadi kortisol punya efek supresi pada GnRH, pulsati GnRH-nya. Jadi pada saat GnRH-nya tersupresi sehingga gonadotropinnya tersupresi sehingga efek SLH-nya seharusnya turun, dengan estradiolnya otomatis kortisolnya langsung, bukan CRH-nya. Karena biasanya kita kalau melihat hormon stres itu CRH yang biasanya di atas itu memiliki kemampuan supresi pada GnRH. Itulah kenapa pada kondisi-kondisi stres tidak jarang berujung dengan gangguan ovulasi dan kemudian terjadi gangguan menstruasi. Salah satunya adalah adanya tingginya kortikotropi. Tapi kalau pada kasus ini kan tadi dikatakan bahwa kortisolnya kan tinggi, seharusnya dia menekan, dia kan feedback negatif kan ke CRH. Nah harusnya bukan itu penjelasannya. Nah tapi tadi Jali bilang bahwa kortisolnya directly. Nah itu gimana mekanismenya? Jadi kortisolnya, jadi ada dua mekanisme dok. Kortisolnya langsung karena dia ternyata di GnRH itu di kispeptin ada reseptor kortisol yang artinya kita ngomong kispeptin lagi. Jadi ini kalau kita bicara GnRH, maka kita bisa ada 3 kan? Ada kis, ada binorfin, ada binorfin. Nah gimana nih? Kalau yang saya baca sih memang di kispeptin ada reseptor dari kortisol dok, sehingga pada saat kortisol bisa menempati reseptor kispeptin dan menekan satu. Yang kedua Kis adalah kan pasti inhibisi. iya dok. Oke. Yang kedua itu karena ini dok, yang opioid bentuk dari POMC-nya dok. Jadi kan ACTH itu adalah turunan dari POMC dok, ACTH dengan MSH dok. Oke. Jadi ternyata si POMC-nya itu dia kan ada bentuknya ada endorphin-like ya dok. Jadi POMC-nya itu sendiri bisa menekan di nukleus aquatus untuk menekan produksi dari GnRH-nya dok. Kalau kamu belajar tentang neuroendokrin, melatonin, yang kan pasti berasal dari situ kan, ini pecahan-pecahannya kan. Iya dok. POMC terus ada melatonin stimulating hormone kan, ada MSH. Nah, ini kan kalau kita bicara di sini, apa ininya melatonin? Melatonin apa pengaruhnya ke GnRH? Ini ada di chapter neuroendokrin pada Sperov. Harusnya udah pada baca nih sebenarnya. Apa jadi? Inilah kalau pada binatang ya, kamu mengenal ada namanya hibernation. Ya, itu umumnya terjadi pada masa winter, di mana hilangnya sinar matahari akan menyebabkan tingkat kesuburan dari hewan itu akan hilang. Dan ini merupakan salah satunya peran dari melatonin. Kamu tahu kenapa? Pramugari yang terbang lintas negara, lintas batas waktu. Oh. Malu. Atau mau dulu di sana? Ya. Makanya bisa kita lihat kalau cahaya redup umumnya kesuburan akan turun. Makanya tapi apakah ini berlaku pada manusia, ini masih big question mark.
ya, karena bisa kita lihat bahwa orang yang tinggal di kutub utara pada saat kondisi yang sangat ekstrim di mana malam itu menjadi panjang, ya, itu ternyata tidak ada sesuatu masalah, ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi sekali lagi ini hanya data-data yang umumnya ditemukan pada animal study, ya. Juga contohnya pada orang yang buta. Kalau orang buta nggak lihat cahaya, tapi Bisa melihat. orang buta masih bisa, ya. Nah, ini masih dipertanyakan hal-hal seperti ini. Nah, jadi Charlie nanti coba cari lagi penjelasan mekanisme bagaimana pushing dengan kortisolnya, dan ini kita lihat ini ada secondary pushing, ya, gimana dia dapat menekan GnRH. Dan apakah benar pada kasus ini GnRH-nya tertekan? Itu pertanyaan. Efeknya gimana? Ini yang khusus saya mau diskusikan pada dia itu sudah. Nah ini udah 0,9 LH-nya, FSH-nya 3,4, tapi estradiolnya 105 pada saat ini. Pada saat itu Ini pada saat dia 15 tahun. karena coba lihat USG saya. Coba FSH-nya berapa tadi? 3. Ini yang waktu dia 15 tahun dia ada sebelum operasi dong. Ini sebelum operasi. Sebelum operasi. FSH-nya Ini dong, FSH-nya 3,4, LH 0,9, ininya 105 105. Nah, ini pre-op. pre-op. Iya. Sekarang post-op. Post-op ada. Itu 4,8. Bentar, ini udah belum. Ini estradiolnya 18 tuh. Iya, itu makanya saya bilang. Estradiol berapa? 18. Terus FSH-nya 4,8. LH-nya 1,9. 17 tahun ini. Waktu umur 17 tahun. sekarang dia umur berapa? Sekarang 20. Udah diulang lagi. Udah. Terus apa hasilnya? Ya. Tadi Tadi yang sama USG kan. Yang dikirim. FSH FSH 5,3 23 Oktober FSH 5,3 Estradiol 17,6 ALH 3,18 Ini. AMH tepat. Yang 3,1 AMH dong. LH-nya nggak diperiksa. LH-nya nggak diperiksa. Estradiolnya 17 udah ya. JTH 145. Apa ini kalian impression kalian setelah lihat ini? Oke, lihat ultrasound saya. Ada nggak dapat gambarnya tuh karena kemarin pas bulan kemarin hanya ini tuh Si interpretasi Tanto sama itu udah Dari di sini. Apa di sini? Kita bentar nih mereka lagi konsul itu. interpretasinya ini loh. Geometriumnya tebalnya 4,4 dengan gambaran Bukan myometrium dong, endometrium. endometrium dong. Hmm. Tebal endometrium 4,4. Nah, volume terus 27. 27. Oke, apa artinya? Kecil. Normal dong. Normal. Uterus orang yang menarki berapa volumenya? 12-13. 13 cm kubik, ini kan udah 2 kali lipatnya. Artinya dia pernah terekspos dengan Estrogen. Iya. Jangan bilang dia primary amenorrhea. Dalam arti Dia pernah dapat waktu itu biasanya pakai ini, pakai siklop. ya nggak bisa dong. Kita aduh, please deh. Seorang endokrinologis bilang bahwa pasien ini pernah menstruasi karena penggunaan sikloproginova. Kamu
Nggak, Jangan maksudnya bilang menstruasi dong. iya. Bilang bahwa kalau misalnya kita memberikan Cycloproginova ada keluar darah, maka bilangnya apa? Withdrawal bleeding. Nggak, Jangan maksud- bilang menstruasi Maksudnya apa dong. dia tereksposnya bukan endogen maksud saya? Apa karena dari eksogen gitu? Ya kan kamu yang tahu Iya. ceritanya. Harusnya saya yang nanya. Celi tahu nggak pasien ini pernah mendapatkan estrogen replacement atau enggak? Bukan estrogen itu kan Cycloproginova waktu langsung diinduksi HED gitu. Enggak, jangan ngomong induksi haid. Cycloproginova adalah sebuah sulih hormon. Ya, nggak? Dia sebuah sulih hormon. Nah sekarang dia berapa kali diberikan Cycloproginova? Nggak ada kan itu nggak spesifik dibilang. Ya, harus tahu karena kamu yang mau mempresentasikan pasien ini apakah pernah diberikan terapi hormonal karena dia nggak pernah menstruasi dan kemudian startnya di usia berapa dan regimennya apa gitu loh. Karena kan ini kita lagi melihat pasien ini dari sudut pandang seorang reproductive endokrinologis bukan dari metabolic endokrinologis. Ini dia dapat pil KB waktu itu dok. Dia bilangnya pil KB. Mulai kan muncul kan info-info kayak begini. Nah ini yang harus disampaikan. Ini kapan pil KB-nya? Usia berapa? 16-17 tahun. 16-17 tahun. Pasti nggak masalah. Ya, saya nggak peduli. Tapi artinya pasien ini diberikan pil KB kombinasi ya, dengan kondisi Taylor stage seperti begini. Ya, itu make sense atau enggak? Ya, make sense atau enggak itu? Hormon replacement seperti itu. Ya, nggak make sense sama sekali. Ya, udah tahu estradiolnya Udah rendah. dapat Proginova tapi dari 2021. Nah, ini ada Proginova lagi. Jadi menurut saya coba deh perbaiki anamnesisnya sehingga kita bisa menjelaskan fenomena yang ada. Kalau nggak kita bingung-bingung aja kalau kayak gini. Iya, pasien ini memang dia pada pas saat usia 16-17 tahun dia bilangnya dikasih pil KB selama 1 bulan terus dia keluar darah dok. Setelah itu memang gantian dengan Proginova selama 1 tahun dok kurang lebih dikasihnya. Tapi kemudian karena tidak ada dijelaskan target terapinya, jadi dia menghentikan sendiri terapinya. Dosisnya berapa? Seperempat tablet per hari. Seperempat tablet 1 tahun. Oke, terus Sudah dia nggak melanjutkan sendiri waktu itu dok, di stop sendiri sama pasiennya. di stop sendiri. Iya, karena merasa cuma ya jelas aja ada target karena terapinya. dia nggak pernah melakukan evaluasi. Ya, nggak pernah melakukan evaluasi. Harusnya kan di bulan ke-6 kan harus dievaluasi. Apakah dosisnya harus di-adjust atau Itu sebelum pasien tahu dia ada kasih dok, jadi waktu itu dia ya kok nggak peduli, kita kan lagi disuruh merepresent pasien ini dari sudut pandang amenorrhea primer. Kita nggak peduli sama kucingnya. Musiknya bisa diinfo. Nah, itunya dulu. Udah pada datang? Sudah, Ya, tinggal udah. Muharram lagi OTW. Ya udah, di ini aja. Coba dicari lagi